Barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Sabda Yesus. Salve saudaraku yang terkasih di dalam Kristus. Damai Kristus kiranya selalu beserta kita, dan semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat selalu. Kembali di Amore Channel mengajak kita bersama-sama mari belajar dan merenungkan firman Tuhan yang akan kita ambil dari bacaan Injil liturgi hari ini, yaitu dari bacaan Injil Matius bab 18 ayat 1 sampai dengan 5, dilanjutkan ayat 10, dan dilanjutkan lagi ayat 12 sampai dengan ayat 14. Namun terdahulu kita buka dengan tanda kemenangan Kristus, tanda salib, tanda kemenangan kita, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, datanglah murid-murid dan bertanya kepada Yesus, "Siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga?" Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Lalu berkata, "Aku berkata kepadamu, sungguh, jika kalian tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kalian tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Dan barang siapa menyambut seorang anak kecil seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang pun dari anak-anak kecil ini, karena aku berkata kepadamu, malaikat-malaikat mereka di surga selalu memandang wajah Bapakku yang di surga." Lalu Yesus bersabda lagi, "Bagaimana pendapatmu jika seorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor di antaranya sesat? Tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan lalu pergi mencari yang sesat itu? Dan aku berkata kepadamu, sungguh, jika ia berhasil menemukan, lebih besarlah kegembiraannya atas yang seekor itu daripada atas yang ke-99 ekor yang tidak sesat. Demikianlah juga Bapamu yang di surga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak hilang." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga? Saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, manusia pada umumnya ingin dihargai orang lain, atau paling tidak dia ingin tidak diremehkan atau direndahkan martabatnya oleh orang lain. Setiap orang ingin menjadi yang terbaik, terhebat, terpintar, terkenal, terkaya, dan masih banyak yang lain. Bahkan orang ingin mempunyai kekuasaan, mempunyai kedudukan, jabatan, dan lain-lain. Hal itu amat mudah dan menggiurkan. Bahkan banyak orang menghalalkan segala cara untuk mencapai apa yang diinginkan. Karena semua itu menjadi ukuran kebahagiaan, ukuran kesuksesan dalam hidupnya. Demikian pun pada hari ini kita mendengar dalam Injil, para murid Yesus mengalami hal yang sama. Mereka beramai-ramai datang kepada Yesus dan bertanya kepadanya, "Siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga?" Sebelum memberikan jawaban, Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Lalu Yesus memberi dua jawaban. Jawaban pertama, "Sungguh, jika kalian tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kalian tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga." Jawaban yang kedua, yaitu pertanyaan tentang siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga. Yesus menjawab bahwa barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, apa pentingnya atau apa gambaran sosok seorang anak kecil yang menjadi jawaban Yesus atas pertanyaan para murid?
Anak kecil dan kaum wanita adalah kaum kelas 2 dalam pandangan masyarakat saat itu, masyarakat di zaman Yesus hidup. Seorang anak kecil dalam masyarakat waktu itu tidak mempunyai hak hukum dan hidupnya tergantung sepenuhnya kepada orang tua atau kepada siapa yang ia menggantungkan harapan hidupnya. Maka segala yang diterima oleh seorang anak kecil ini dianggap sebagai kemurahan, sebagai anugerah, sebagai belas kasihan semata-mata. Anak kecil tidak bisa membanggakan diri atau sombong atau tinggi hati, tetapi tetap rendah hati dan selalu yakin, serta hanya berserah diri secara total kepada orang tua atau kepada orang yang ia menaruh harapan hidupnya. Paus Fransiskus pernah mengatakan bahwa hanya anak kecil yang mampu sepenuhnya memahami arti kerendahan hati. Saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, dari mereka, anak-anak kecil inilah kita belajar bagaimana hidup damai, hidup rendah hati. Kita lihat ketika mereka bermain bersama-sama. Kalau ada pertengkaran di antara mereka, mungkin saling rampas mainan. Mereka sama-sama menangis. Tapi setelah menangis, mereka damai lagi. Bermain bersama-sama lagi, tawa ria bersama-sama lagi. Kita lihat kualitas hidup polos seperti inilah yang mestinya dimiliki oleh setiap murid Yesus. Inilah yang dikehendaki Yesus. Hidup rendah hati, selalu percaya kepada Allah dan penyerahan total kepada rencana dan kehendak Allah. Sebagaimana jawaban Yesus kepada para murid, barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, tantangan untuk hidup dalam pertobatan dan menjadi seperti anak kecil tidaklah mudah untuk dilakukan. Kecenderungan banyak orang adalah hidup egoistis, individualistis, tinggi hati, hanya ingin dimaafkan dan bukan memaafkan. Hanya ingin diterima dan tidak mau menerima orang lain seperti apa adanya. Bersikap tinggi hati dan bukan rendah hati. Ingat contoh anak kecil di dalam bacaan Injil. Melambangkan bahwa kita tidak punya hak dan tidak punya tuntutan terhadap kerajaan Allah. Tak seorang pun layak masuk kerajaan surga kalau bukan Allah yang menganugerahkannya kepada kita. Seringkali kita menganggap diri kita layak masuk kerajaan surga. Alasannya karena kita telah melaksanakan 10 hukum perintah Tuhan, 5 perintah gereja, ikut perayaan misa kudus, melaksanakan perintah-perintah gereja dan ikut kegiatan-kegiatan gereja, aktivitas, lingkungan, paroki, dan lain-lain sebagainya. Yesus telah menyadarkan kita bahwa kita diselamatkan bukan karena kita ini baik, tetapi karena Tuhan menganugerahkannya kepada kita. Tidak ada seorang pun dapat menuntut Allah memberikan upah sebagai ganti dari kebaikannya. Kebaikan yang sudah kita lakukan. Seluruh kebaikan yang kita lakukan tidak pernah cukup untuk membeli surga. Walaupun Allah Bapa di surga tidak menghendaki seorang pun dari anak-anak yang telah diberikannya kepada Sang Putra, yaitu Yesus, itu hilang atau binasa. Maka tugas kita adalah melaksanakan rencana dan kehendak Allah semata-mata, memasukkan kerajaannya, mewartakan kabar gembira, mencari orang-orang lemah, orang-orang sengsara, orang-orang miskin, dan orang-orang berdosa, bukan menjauhi mereka. Dan kita hanya akan sanggup melakukan hal ini jika kita tidak mencari popularitas atau tidak bersikap sombong dan sok kuasa terhadap orang-orang yang lemah dan sengsara dan miskin. Karena Tuhan pun akan terus mencari mereka yang hilang dan akan ada sukacita besar di surga apabila ada orang yang bertobat. Menjadi pengikut Yesus tidak dituntut untuk memiliki kekuasaan atau memiliki jabatan atau memiliki kerajaan, tetapi kita hanya dituntut supaya selalu bertobat dan rendah hati.
Demikianlah renungan kita hari ini. Marilah kita berdoa. Ya Bapa, semoga kami memiliki kerendahan hati dan niat yang teguh untuk bertobat, sehingga kami mampu untuk terus membenahi hidup kami seturut kehendak-Mu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah keluarga kudus dari Nazaret, Tuhan Yesus, Bunda Maria dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Semoga Tuhan Yesus Kristus selalu memberkati kita semua. Salam damai Kristus, salam sehat selalu. Dia More Channel.